Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devina Aulia Cinta dengan NPM 2586206112. Jadi di sini saya akan membuat tugas video berupa UAS dari MK Pembelajaran Terpadu yang diampu oleh Ibu Dewi Sartipa. Jadi tugas video kali ini berisikan tentang masalah dan solusi pembelajaran terpadu di sekolah dasar. Untuk pembahasannya, yang pertama ada pengertian pembelajaran terpadu. Pembelajaran terpadu atau integrated learning adalah suatu pendekatan pembelajaran yang secara sengaja mengaitkan atau menggabungkan beberapa aspek, konsep atau materi dari intra mata pelajaran dalam satu mata pelajaran maupun antar mata pelajaran atau lintas mata pelajaran. Tujuan utama dari pendekatan ini yaitu untuk memberikan pengalaman belajar yang bermakna, holistik, dan autentik kepada peserta didik. Yang kedua, model pembelajaran terpadu. Dalam pembelajaran terpadu memiliki beberapa model yang dikemukakan para ahli. Yang paling populer adalah 10 model dari Robin Fogarty di tahun 1991. Yang pertama, model jaring laba-laba. Lalu yang kedua, model keterhubungan. Yang ketiga, model berurutan. Yang keempat, model terbagi. Yang kelima, model keterpaduan. Lalu yang ketiga, karakteristik pembelajaran terpadu. Karakteristik atau ciri-ciri utama dari pembelajaran terpadu yang membedakan dari pembelajaran konvensional adalah fokusnya pada cara anak belajar dan memperoleh pahaman secara utuh. Yang pertama, berpusat pada peserta didik. Kedua, memberikan pengalaman langsung. Ketiga, pemisahan antar mata pelajaran tidak jelas. Keempat, menekankan pembentukan pemahaman dan kebermaknaan. Lalu yang kelima, bersifat fleksibel. Dan keenam, mengembangkan keterampilan sosial dan sikap positif. Nomor 4, dampak pergantian kurikulum terhadap pembelajaran terpadu di SD. Dampaknya yang pertama, perubahan pendekatan pembelajaran. Model pembelajaran terpadu menurut Fogarty tahun 1991 adalah pembelajaran yang menghubungkan konsep dari berbagai mata pelajaran melalui tema tertentu agar siswa memperoleh pemahaman yang utuh dengan hadirnya kurikulum merdeka. Pendekatannya berubah menjadi yaitu lebih fleksibel dan berpusat pada siswa. Lalu peran guru tidak hanya mengajar, tetapi memfasilitasi. Guru mengubah cara pengajar menjadi fasilitator yang menyediakan lingkungan belajar aktif dan kolaboratif. Yang kedua, kesiapan guru. Pergantian kurikulum menuntut guru untuk beradaptasi sesuai kajian Majid 2014. Guru membutuhkan yang pertama, pelatihan memahami integrasi kompetensi antar mata pelajaran. Yang kedua, kemampuan menyusun modul ajar yang tematik dan konseptual. Yang ketiga, pemahaman penilaian autentik seperti portofolio, proyek, dan unjuk kerja. Yang keempat, tantangan yang muncul. Yang kelima, guru yang belum terbiasa dengan pembelajaran terpadu membutuhkan waktu untuk meningkatkan kompetensi. Yang keenam, perbedaan kemampuan antar sekolah menyebabkan implementasi tidak merata. Untuk dampak pada proses pembelajarannya, ada dampak positif, yaitu mengacu pada pedoman Kemendikbud tahun 2020. Penerapan kurikulum merdeka membuat pembelajaran lebih kreatif dan mengaitkan beberapa mata pelajaran sekaligus aktivitas proyek P5 dan proyek pembelajaran, membantu siswa memahami konsep secara mendalam. Lalu dampak negatifnya, tidak semua sekolah memiliki kesiapan yang sama, seperti sarana terbatas menyebabkan proyek terpadu sulit dilakukan. Yang kedua, beban guru meningkat pada awal penerapan karena harus menyesuaikan perangkat ajar. Untuk dampak pada siswanya, berdasarkan teori pembelajaran aktif Brunner tahun 1960 yang menekankan bahwa belajar terbaik
menjadi melalui pengalaman langsung. Lalu kelima, upaya guru dan sekolah untuk mencegah dan mengatasi bullying di SD. Bullying adalah tindakan agresif yang dilakukan berulang kali. Menurut Always tahun 1993, di SD, bullying memiliki dampak besar terhadap perkembangan sosial dan emosional siswa. Bentuk-bentuk bullying yaitu merujuk pada Rigby. Bullying dapat berupa fisik, verbal, sosial, dan siber. Penyebab terjadinya bullying dapat berasal dari faktor lingkungan, model perilaku di rumah, kurangnya pengawasan guru, hingga kurangnya pendidikan karakter. Untuk upaya pencegahannya berdasarkan panduan Kemendikbud dan teori pendidikan karakter Likona, sekolah dapat membuat aturan anti-bullying, menumbuhkan budaya saling menghargai, meningkatkan pengawasan, memberikan pendidikan dan karakter, lalu melibatkan orang tua. Upaya penanganan bullying yaitu mediasi secara adil, konseling pada korban, pembinaan pelaku, pencatatan dan evaluasi, lalu sanksi mendidik. Cara meningkatkan minat belajar siswa di SD. Minat belajar merupakan faktor penting dalam keberhasilan belajar. Minat adalah dorongan kuat yang membuat siswa bersemangat belajar. Cara meningkatkan minat belajar siswa di SD. Yang pertama, penyebab rendahnya minat belajar. Menurut Sadirman 2014, minat belajar siswa dapat menurun karena beberapa faktor berikut, yaitu metode mengajar yang monoton, kurangnya media pembelajaran, lingkungan belajar tidak kondusif, dan kurangnya penghargaan dan perhatian. 2. Strategi meningkatkan minat belajar. Yang pertama, metode interaktif, menggunakan permainan edukatif, diskusi kelompok kecil, ataupun eksperimen sederhana. Yang kedua, media pembelajaran variatif. Untuk manfaatnya, membantu siswa memahami konsep abstrak, lalu membuat kelas lebih hidup. Yang ketiga, menciptakan belajar yang menyenangkan. Cara membuat lingkungan kondusif. Yang pertama, tempat duduk fleksibel, dekorasi kelas yang menarik, dan aturan kelas yang jelas dan disepakati bersama. Yang keempat, penguatan positif. Itu seperti pujian verbal, seperti bagus sekali, hebat, kamu bisa, atau poin bintang. Lalu, pelibatan orang tua. Cara melibatkan orang tua seperti mengajak orang tua memonitor tugas atau memberi laporan perkembangan belajar, memberi saran kegiatan belajar di rumah. Penghubungkan pelajaran dengan kehidupan nyata. Contohnya seperti belajar matematika melalui perhitungan belanja, belajar IPA lewat pengamatan lingkungan sekitar, ataupun belajar PKN melalui praktik kerjasama dan aturan kelas. Baik, segitu aja yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.